kalau makanya nanti tinggal ngeprint yang aslinya itu kan dikasih PDF-nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Dicek aja dulu. Dicek dulu dah. Muji Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita senantiasa menjadi orang-orang yang terpuji. Jadi orang-orang yang lalu mengharapkan ridhoannya. Yuk, selalu mengharapkan cintanya, yang selalu mengharapkan belayan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata yang paling indah dalam hidup ini selain kata syukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya. Segala kebaikan yang Allah berikan, segala yang Allah kasih kepada kita, sesungguhnya itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan bahwa sebagai muslim kita hendaklah menunaikan kewajiban sholat, dan bagaimana merubah pola pikir kita, mindset kita dari kewajiban melaksanakan sholat menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Sebab jika kita terus melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak menganggap sebagai sebuah kebutuhan, maka tentulah kita akan menjadi golongan orang-orang yang merasa terbebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya jika kita menjadikan sebuah kewajiban menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita, maka akan terasa ringan sebuah kewajiban tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap detik kita bernafas, menghirup udara segar, mengeluarkan oksigen, menghirup oksigen, itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar, saudaraku. Tanpa izin Allah kita tidak bisa bernapas, dan itulah kita berkewajiban memenuhi perintah Allah berupa sholat, karena Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana dalam firman-Nya surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah telah ngasih berlimpahan nikmat.
Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu ialah orang yang terputus. Orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita hanya melaksanakan syukur kepada Allah berupa sholat. Karena sholat itu adalah bentuk syukur yang diperintahkan oleh Allah. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhan. Wanhar, dan berkorbanlah karena Tuhan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa besar kita berkorban untuk Allah, berapa besar untuk berkorban untuk Islam, itu hendaknya menjadi pertanyaan, dan sekaligus kita memberikan jawaban sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Berkorban waktu untuk menunggu sholat, berkorban waktu untuk menjaga lingkungan. Mana olahraga tah? Bagus. Berkorban waktu untuk menjaga kebugaran kita yang Allah berikan. Berkorban waktu untuk menjaga keluarga. Berkorban waktu untuk keharmonisan rumah tangga. Semuanya hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan merugi selamanya. Tapi jika kita berkorban waktu tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka sungguh rugilah kita. Sungguh rugi kita di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan sholat kepada hambanya bukan karena Allah butuh disembah oleh hambanya, tapi karena Allah memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Hayya 'alas shalah, marilah kita melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu dipanggil Allah, hayya 'alal falah, marilah kita meraih kesuksesan. Yang butuh sukses itu siapa? Kita sebagai manusia, bukan Allah. Allah sudah maha segala-galanya. Jadi yang butuh sukses itu kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia dipanggil oleh Allah untuk sholat. Kenapa kita tidak mau dan malas-malas? Padahal yang butuh sukses adalah kita. Yang butuh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah kita, bukan Allah. Allah maha kaya, maha segalanya. Yang butuh kita, yang membutuhkan kebahagiaan, kesuksesan, itu manusia, bukan Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jika Anda ingin sukses dalam menjalani kehidupan ini, perbaikilah sholat Anda, perbaikilah ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikilah kehidupan Anda. Insya Allah jika perbaikan amal ibadah Anda terus lakukan, kesuksesan secara rohani maupun secara lahiriah akan terwujud dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi yang butuh sukses itu kita, bukan Allah. Karena itu Allah memanggil kita, hayya 'alal falah, ayo raih kebahagiaan, ayo raih kesuksesan. Dengan apa? Dengan sholat. Insya Allah
Kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah sholat dengan baik, maka kita akan mendapatkan kesuksesan tersebut. Sehingga kesuksesan yang layak diperoleh adalah mendapatkan surganya. Semoga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah simbol kesuksesan yang sesungguhnya. Seorang yang bisa selamat dari siksa api neraka, itulah orang yang sukses. Bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari api neraka? Yaitu dengan berbagai macam cara dalam beramal. Salah satu adalah dengan amal yang ikhlas, dengan amal yang terbaik, dengan melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu diraih dengan perjuangan, bukan dengan santai-santai. Jadilah kalian sebagai muslim yang mujahidun, bukan muslim yang qaidun. Muslim yang melaksanakan ibadah sholat dengan baik, bukan muslim yang duduk-duduk ketika waktu sholat. Saudaraku, pergilah ke masjid, datangilah masjid. Jangan menunggu tua, karena setelah tua belum tentu kita bisa ke masjid. Perjalanan yang terjauh adalah perjalanan menuju masjid. Banyak orang kuliah di luar negeri bisa, tapi begitu pulang kampung, melangkahkan kakinya ke masjid saja sudah tidak bisa, saudara. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari demi hari perjalanan hidup kita dihiasi dengan sholat, insya Allah sholat itulah yang akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita. As-sholatu ad-diya, nawiru buyutakum bis-sholah, nawiru qulubakum bis-sholah. Sholat itu cahaya. Oleh karena itu jangan kau padamkan hatimu dengan meninggalkan sholat. Dengan menjalankan sholat, hatimu akan terang. Hatimu akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Jadi perintah sholat yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada kita sendiri sebagai manusia. Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Siapa yang butuh sukses? Bukan Allah, tetapi manusia. Makanya Allah memanggil, Ayyalal falah. Mari kita melaksanakan, mari kita meraih kesuksesan. Dengan apa kalau kita ingin sukses? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu dengan mengawali takbir dan mengakhiri dengan takbir. Mengawali hidup itu dengan mengagungkan Allah, dan mengakhiri kehidupan kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Awali hidup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan akhiri hidup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di muka bumi ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, bisa membesarkan anaknya, tapi tidak bisa membesarkan hatinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membesarkan anaknya dengan makanan bermacam-macam, tapi membesarkan hatinya untuk tunduk kepada Allah, rata-rata gagal, saudaraku. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanya kehidupan dunia semata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan sholat ini pewaris buat anak-anak kita.
Sebagaimana perintah Rasulullah, adibu auladakum bis-shalah. Ajarilah anak-anakmu dengan sholat. Nah, karena mereka itu kalau tidak diajari oleh orang tuanya, maka anak tersebut besar kemungkinan akan meninggalkan sholat. Sholat. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meninggalkan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ini menjadi wasilah menambah kekayaan pahala saya nanti kelak di akhirat. Setelah saya meninggal, video ini masih viral dan ditonton oleh jutaan orang. Dan tersentuh mereka semua, orang tua, bapak-bapak, ibu. Mereka tersentuh dan menjadi orang tua yang hebat mendidik anaknya untuk sholat. Insya Allah kita pun mendapat pahalanya. Oleh karena itu, setelah Anda menonton video ini ada dua pilihan. Apakah Anda akan mendiamkan atau Anda akan membagikan video ini sehingga Anda pun mendapatkan warisan pahala karena membagikan video ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.